Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin. Miftah bab rahmatillah adat ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Faqultu rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna wa sairal muslimina mimman yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia. Masih Allah tetapkan kita hidup sampai kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mari kita buka bulan suci Ramadan ini dengan amal-amal saleh. Langgengkan membaca Al-Quran, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qiyamul lail, utamanya salat at-tarawih dan salatul witr. Begitu pula seperti salat tahajud, hajah, tasbih. Dan bagi yang masih memiliki utang salat, hendaknya melakukan qadha salat. Dan jaga seluruh anggota badan kita dari apa-apa yang Allah haramkan. Semisal lisan dari ghibah, namimah, menggunjing, adu domba, bohong, kata-kata yang buruk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan Ramadan ini adalah kunci surga yang insya Allah akan kita peroleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan bulan Ramadan ini terus kepada kita, orang tua kita yang masih hidup, anak, istri, keluarga, dan semua orang yang kita sayangi setiap tahunnya. Selalu bertemu dengan bulan suci Ramadan, panjang umur, dalam keadaan sehat, afiah, fi ta'atillah, ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah jadikan bulan Ramadan ini syahidan lana la syahidan alaina. Kelak menjadi saksi yang meringankan kita, bukan menjadi saksi yang memberatkan kita. Hujjatan lana la hujjah alaina, menjadi hujjah yang meringankan kita, bukan menjadi hujjah yang justru memberatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Barangkali kita yang paling utama di dalam awal masuknya bulan suci Ramadan, selain menyongsongnya dengan hati yang berbahagia, dan kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita ucapkan alhamdulillah. 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 Allah Subhanahu wa ta'ala
telah menetapkan kita masih hidup sekarang sampai masuknya kita ke dalam bulan suci Ramadan. Sementara boleh jadi kita masih ingat di Ramadan yang lalu kita masih bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mereka masih hidup pada bulan suci Ramadan yang lalu, bermajelis bersama dengan kita, buka bersama dengan kita, tadarus bersama dengan kita. Akan tetapi sekarang bulan Ramadan datang, mereka sudah berada di alam barzakh. Maka ini adalah suatu anugerah karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan mereka yang telah mendahului kita mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita betul-betul bisa menghargai, menghormati, mengagungkan, menghidupkan bulan Ramadan kita pada tahun ini. Jadikan bulan Ramadan kita tahun ini sebagai bulan Ramadan yang paling baik selama kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Sebab jangan pernah berpikir bahwasannya saya masih muda, nanti saja Ramadan yang tahun depan. Tidak ada jaminan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Tidak ada jaminan kita bisa masuk ke dalam bulan Ramadan tahun depan. Manfaatkan apa yang ada di hadapan kita sekarang. Yang lalu telah berlalu, yang di depan kita tidak tahu. Yang kita pastikan adalah sekarang, Ramadan yang kita temui sekarang, yang kita hadiri sekarang. Maka mari sama-sama kita betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan pada tahun ini. Ramadan itu kadarnya, nilainya mahal. Ramadan itu rahasianya besar. Ramadan itu madat pertolongan Allah Subhanahu wa taala sangat hebat. Karunia-karunianya sangat banyak. Dan yang bisa mendapatkan semua itu hanya orang-orang yang tahu kadar daripada bulan suci Ramadan. Mereka akan bisa mengambil keuntungan yang maksimal dari bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, lazimkanlah majelis taklim di dalam bulan suci Ramadan supaya kita tidak sampai lalai, agar kita tidak sampai lepas kendali. Karena dengan majelis taklim kita akan selalu terjaga, kita selalu sadar, kita selalu faham akan kadar nilai bulan suci Ramadan. Barang siapa yang bulan Ramadan dia lalui tanpa ada kajian ilmu tentang bulan suci Ramadan, dikhawatirkan di tengah-tengahnya kemudian dia disorientasi. Dia lepas orientasinya, dia lepas fokus dan konsentrasinya, sehingga dia lalai, sehingga di pertengahan kemudian dia tidak bisa memuliakan bulan suci Ramadan. Dia tidak bisa mengambil keuntungan yang banyak dari bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan ini disebutkan di dalam sebuah hadis merupakan bulan yang di dalamnya banyak rahasia. Di antaranya adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dan lainnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadhan khamsan la yu'tahunna nabiyyun qabli." Di dalam bulan Ramadan, umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya dan Anda semua, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberi 5 pemberian yang tidak pernah diberikan kepada satu nabi pun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan satu orang pun, bukan satu umat pun, satu nabi pun. Nabi Adam tidak diberi, Nabi Idris tidak diberi, Nabi Nuh tidak diberi, Nabi Hud tidak diberi, Nabi Saleh tidak diberi,
Terus Nabi Ibrahim tidak diberi, Nabi Ishak tidak diberi, Nabi Yusuf tidak diberi, terus Nabi Musa tidak diberi, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sampai Nabi Isa tidak diberi 5 hal ini. Akan tetapi ini diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama, amma wahidah. Fa innahu idza kana awwal lailatin min syahri Ramadan nadharallahu azza wa jalla ilaihim. Jika awal malam dari bulan Ramadan, tadi malam itu Allah Subhanahu wa taala memandang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan khusus, dengan pandangan rahmat. Wa man nadzarallahu ilaihi, dan barang siapa yang Allah pandang dengan pandangan pada awal malam bulan Ramadan ini, lam yu'adzibhu abadan, maka dia tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Beruntung yang tadi malam menghidupkan malam. Beruntung yang tadi malam bisa menjaga diri dari kemaksiatan. Beruntung yang tadi malam dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah dapati dia dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia termasuk orang yang tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Wa amma tsaniyah, adapun yang kedua, fa inna khulufa afwahihim hina yumsun atyab indallah min rihil misik. Sesungguhnya bau mulut mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk waktu sore adalah lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bau daripada minyak misik. Kemudian adapun yang dimaksud dengan baunya lebih wangi daripada minyak misik, para ulama memiliki beberapa pendapat. Yang pertama adalah anna ma'na hadhil atyabiyyah raji ila annahu ta'ala yuthib ala khulufi fami sha'im thawaban akthar mimma yuthib ala isti'malil misik haitsu nadaba syar'u ila isti'malihi fil jam'i wal a'yad wa ghairiha. Yang dimaksud adalah bau mulut orang yang berpuasa yang tidak enak karena tidak ada makanan yang masuk ke dalam mulutnya, itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang pahalanya lebih banyak dibandingkan orang yang hadir ke dalam perkumpulan-perkumpulan yang baik, majelis-majelis yang baik, hadir di dalam hari raya, hadir di sholat Jumat, hadir di majelis apapun yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disunnahkan orang itu menggunakan minyak wangi. Siapapun yang menggunakan minyak wangi yang terbaik, Anda tahu bahwasannya minyak misik itu harganya yang terbaik bisa sampai jutaan. Bisa sampai jutaan, bisa sampai belasan juta. Kalau ada orang pakai itu minyak yang mahal seperti itu, yang mana memang dianjurkan oleh syariat bila orangnya mampu, pahala bau mulut kita yang tidak enak itu adalah lebih banyak daripada orang yang pakai minyak misik yang asli. Bukan minyak misik yang 1 mili, 1 cc, 5.000, 15.000, bukan itu. Minyak misik yang asli itu mahal. Ada yang harganya segini itu sampai 10 juta, 5 juta ada. Mahal minyak misik itu. Kalau ada orang pakai itu dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghormati Jumat, menghormati jamaah, menghormati majelis,
itu pahalanya besar. Tapi bau mulutnya orang yang puasa adalah lebih besar. Nah, kula panjenengan niki golongane sing sak botol pinten? 10.000, 15.000. Nah, niki kesempatan ini. Bau mulut kita itu diganjar dengan hebat, dengan banyak ganjaran daripada orang-orang yang ya melumuri badannya dengan minyak yang baik itu. Itu minyak misik. Ada juga yang berpendapat anna hadza fi haqqil malaika fayastatibuna ri'al khulufi akthar mimma yastatibuna ri'al misik. Ada yang berpendapat bahwasannya yang bisa mencium wanginya aroma bau mulut orang yang berpuasa yang dikatakan lebih wangi daripada minyak misik itu adalah malaikat. Malaikat itu mencium bau mulut kita yang tidak enak itu mereka senang. Bagi mereka ini baunya adalah lebih wangi daripada minyak misik. Dan begitu memang. Dan itu bukan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala membuat kita bau mulutnya ini tidak enak bagi sesama manusia, tapi bagi malaikat dijadikan mereka mencium aroma enak itu tidak menjadi suatu hal yang mustahil. Dan malaikat itu kalau ada bau enak mereka akan mengerubutinya, sama seperti madu dikerubuti lalat atau tawon. Berarti orang yang bau mulutnya seperti minyak misik itu senantiasa bersanding dengan para malaikat. Ada juga yang berpendapat yujazihillahu fil akhirah bi an yaj'ala nakhatahu atyab minal misik kama fi dami syahid. Di akhirat bau mulutnya orang yang berpuasa ini akan lebih wangi. Jadi ada yang berpendapat bukan di dunia. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah nanti di akhirat. Sebagaimana darahnya orang syahid itu kalau nanti di akhirat baunya tidak amis, tapi baunya wangi seperti bau minyak misik, bahkan lebih wangi daripada minyak misik. Begitu juga bau mulutnya orang yang ahli puasa nanti kalau di akhirat lebih wangi daripada baunya minyak misik. Ini adalah beberapa pendapat. Jadi ini tidak diberikan kepada satu nabi pun sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yakni bau mulut orang yang berpuasa adalah lebih wangi dibandingkan dengan minyak misik. Wa amma tsalitsah, pemberian Allah yang ketiga, fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailah. Orang yang berpuasa itu di dalam bulan Ramadan diistighfari oleh para malaikat di setiap hari dan malam. Selama bulan Ramadan, mulai tadi malam sampai akhir bulan Ramadan nanti, tidak ada satu detik pun kecuali malaikat beristighfar untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Kan manusia, Pak, yang istighfar. Malaikat. Ini tidak diberikan kepada satu nabi pun sebelum Nabi Muhammad SAW, tapi diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Wa marrabi'ah, pemberian yang keempat, fa innallaha azza wa jalla ya'muru jannatahu. Allah Subhanahu wa taala memberi perintah kepada surganya. Fayaqulu laha, Allah berkata kepada surga, ista'iddi wa tazayyani li ibadi aw syaka an yastari'u min ta'abid dunya ila dari wa karamati.
Surga itu disuruh untuk bersiap-siap. Wahai surga, bersiap-siaplah kamu, berhias dirilah kamu untuk hamba-hambaku yang hampir saja mereka beristirahat dari payahnya dunia, beristirahat kepada rumahku dan kemuliaanku. Adapun yang kelima, wa amal khamisa fa innahu idza kana akhir lailatin ghafarallahu lahum jami'an. Akhir malam daripada bulan Ramadan, akhir malam dari bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ini pemberian yang banyak. Surga itu sekarang sudah berhias, Pak. Mulai tadi malam surga itu sudah berhias. Sama seperti Anda memasang apa itu? Kampung itu. Lampu. Dihiasi apa lagi kemarin? Ada perayaan Istiqbal Ramadan. Menyambut Ramadan. Itu semua dihiasi. Ngoten nggih? Apalagi nanti kalau mau Idul Fitri, hari raya, rumah dihiasi, dicat dan lain sebagainya. Ngoten. Untuk nerima apa? Untuk nerima tamu. Sebentar lagi hari raya, mau nerima tamu, sudah rumah dihias, dicat, toples-toples, dicari yang baik, yang tamplak meja, kursi, bantal kursi, semuanya dihias. Masya Allah. Kenapa? Soalnya mau datang tamu. Sama. Surga sekarang seolah-olah kita ini mau masuk ke dalam surga. Surga oleh Allah Subhanahu wa taala diperintah untuk menghias dirinya. Sekarang surganya Allah Subhanahu wa taala, surga itu sudah indah. Surga itu tidak pakai dihias sudah indah. Tapi masuk bulan Ramadan, surga yang sudah indah tiada tara, yang dikatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, yang mana tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, indahnya surga itu masih disuruh berhias oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita ini sebentar lagi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah Subhanahu wa taala sekarang membuka hijab kita, kita bisa melihat surga, kita lihat itu sekarang itu dihias surga itu. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasannya idza dakhala syahr Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila masuk bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu surga dibuka. Dikatakan maksud daripada pintu-pintu surga dibuka itu, sebagian dari para ulama mengatakan bahwasannya memang hakikatnya seperti itu. Saat ini pintu-pintu surga dibuka. Untuk apa? Tuftahu abwabul jannah lima fi dzalika min istibsyaril mu'min wa tahayyuhi lil amali alladhi yusiluhu ilaiha. Pintu surga itu dibuka untuk apa yang ada di dalamnya berupa mengundang kegembiraan orang mukmin dan menjadikan mereka ini termotivasi untuk melakukan amal yang bisa menyampaikan mereka kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau bulan Ramadan gampang tidak untuk bahagia? Gampang bahagia. Orang mukmin itu bulan Ramadan lebih banyak senangnya daripada sumpeknya. Kan begitu ya? Lebih banyak senangnya daripada sumpeknya. Yang kedua, mudah tidak untuk melakukan amal soleh? Mudah tidak? Nyuwun sewu jenengan kalau misalkan bulan Ramadan, bulan Sya'ban kemarin ada pengajian begini, kinten-kinten dugi pinten iki. Pada subuh pengajian. Dugi pinten kinten-kinten. 70% dari ini masih kurang. Separuh
Masih kurang. 30%. Artinya sekarang jenengan kok dugi lebih mudah untuk melakukan amal soleh di bulan Ramadan. Kenapa? Pintu surga dibuka. Ada pengaruh. Kita ini tanpa terasa termotivasi untuk melakukan amal-amal yang akan membuat kita sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Pintu surga itu semuanya Pak dibuka. Pintu surga itu semuanya dibuka. Pintu surga itu jumlahnya 8. Pinten Pak? Jumlahnya pintu surga itu ada 8. Setiap orang memasuki surga sesuai dengan pintunya. Setiap orang memasuki surga sesuai dengan pintunya. Yang pintunya itu sesuai dengan amalnya masing-masing. Pintu surga itu ada 8. Yang pertama ada namanya Babur Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ini adalah pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang selama hidup tidak pernah ninggal puasa. Kecuali ada udzur syar'i. Memang ada alasan tersebut bisa diterima oleh syariat. Dan juga otomatis orang-orang yang hobi rutin melakukan puasa sunnah. Itu nama pintunya pintu Rayyan. Nanti kalau hari kiamat mereka orang-orang ahli puasa itu masuk ke dalam surga melalui pintu Rayyan. Kalau sudah orang yang terakhir di antara golongan ahli puasa masuk ke dalam surga lewat pintu tadi ditutup sudah. Tidak ada lagi yang bisa masuk lewat situ. Kinten-kinten jenengan melebet lewat pintu niki napa mboten? Nate bolong posone. Nate bolong napa? Lek nate bolong ya berarti lek hitung-hitungan manusia, hitung-hitungan kita, ya, ngitung-hitungan ngandalkan amal, ndak ngandalkan rahmat Allah, ngandalkan amal, ya pintu ini tertutup untuk kita. Santai, masih ada 7 pintu lagi. Pintu yang kedua adalah Babud Duha. Pintu duha. Nanti kalau hari kiamat, pintu duha ini akan berseru, akan melakukan panggilan seruan. Ainal ladzina kanu yudimuna ala salati duha. Hadza babukum fadkhulu bi rahmatillah. Di mana orang-orang yang dulu waktu semasa hidup istiqomah terus melaksanakan salat duha, masuklah ke dalam pintu ini adalah pintu kalian. Akhirnya orang-orang yang suka istiqomah langgeng melakukan salat duha masuk lewat pintu duha. Sampai orang yang terakhir masuk, kemudian tertutup pintunya. Duha jenengan kinten-kinten mlebet pintu duha napa mboten? Alhamdulillah insyaallah. Nggih. Berarti kathah ten mriki sing mboten pedhot salat duha. Nek sing pedhot salat duha nggih, berarti nek cara hitungan menungso nggih. Ngapunten, pintu ini juga tidak bisa dimasuki. Pun ketutup. Santai, tasik wonten pinten? 6.
Wa hunaka babun khasun la yadkhulu minhu illa man at'ama mu'minan hatta yushbi'ahu. Ada lagi pintu yang dimasuki oleh orang yang suka memberi makan orang lain hingga kenyang. Golongane wong sing seneng nraktir. Loman memberi makan orang sampai ke kenyang. Ada pintunya nanti. Nah, ini sama masuk lewat sini nanti orang-orang itu. Yang tidak masuk golongan ini, sing boten hobi nraktir, bakhil, pelit, medit, itu ndak bisa masuk sini. Jenengan nek sing niki mlebet napa mboten? Nun? Kok ragu-ragu? Nggih insyaallah saged. Nek sing mboten seneng raktir, mboten seneng memberi makanan kepada orang lain sampai mereka kenyang, khususnya orang-orang yang kelaparan, fuqara masakin, maka ya dia ndak bisa masuk pintu sini. Nggih. Santai, masih ada pintu berapa? Sisa pinten? Nggih. Enten male wa hunaka babun lis-shalah. Faman kana min ahli sholati du'iya min babi shalah. Ada lagi pintu salat. Nanti orang yang ahli salat, salate sae mboten nate bolong, ajeg istiqomah menegakkan salat. Nah, mangke ditimbali liwat pintu salat niki. Pundi ahli salat mlebu swarga iki pintune sampean, lawange sampean niki. Iki wong-wong sing salate sae. Orang-orang yang salatnya dawam mboten ninggal salat. Ah niki. Nek niki tasik dereng mlebet mawon. Aduh. Kantun pinten niki? Wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Nah niki enten pintu-pintu jihad. Lah niki ketingali mboten enten potongan jihad ya dengan niki. Jadi jihad ten pundi? Badhe jihad ten mriki nggih jihad napa? Jihad. Jihad ten mriko Palestina, badhe ten Palestina tikete larang wis kaiso wis. Niki pintu jihad. Aduh, ten mlebet iki jihad iki kaya. Enten malih wa man kana min ali shadaqah du'iya min babi shadaqah. Enten pintu sedekah. Sing ahli sedekah nggih ahli sedekah. Ahli niku maknane ahli nggih sregep sedekah. Kata sekedhik mboten masalah, sing penting ahli sedekah, langgeng sedekah, seneng remen sedekah. Wonten tiyang sedekah 1.000 tapi setahun pisan, nggih niki jenenge gak ahli sedekah. Enten sing sedekahe 1.000 tapi nggih. Nonton Indonesia niki Masya Allah gampang sedekah niku. Sak gampang-gampangnya sedekah Indonesia niku. Nggih. Napa wadah fasilitas untuk bersedekah itu banyak. Contoh misalkan ten perapatan enten napa? Nggih, tiang sing minta-minta. Lah niku kan Indonesia niki kathah. Lajeng enten napa malih? Polpek. Nah, polpek niku nek jenengan maringi niku nggih senes gaji. Itu nggih mlebete kelebet sedekah. Maringi. Kan ngoten nah. Nah niku lah Indonesia jenengan medal mawon nggih mbeto recehan. Niat lek kepanggih tiyang nggih sedekah. Ben dinten lah mesti jenengan medal lah.
Medal niku lek niate tepak, niate sae, niat sholihan niku nggih saben dinten jenengan sedekah. Ten Indonesia insyaallah niki gampang dados ahli sedekah. Pendinten mesti enten sedekah iku lho panjenengan niku. Lah ngoten nggih. Tapi nek misale ditingkatkan lagi nggih langkung sae. Jadi ada pintu min babis sedekah. Nggih mugi-mugi niki mlebet. Nek tasih mboten mlebet sing terakhir niki. Nggih. Pintu sing terakhir. Jenenge pintu nafkah. Pintu nafkah. Yaitu orang yang menafkahi pasangannya dari hartanya fisabilillah, yakni memang dengan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendapatkan ma'isyah, rezeki yang halal, memberi makan, memberi nafkah kepada orang-orang yang wajib dia nafkahi, itu dia tanggung jawab memberi makan dengan rezeki yang halal dan seterusnya. Nah, ini dia bisa masuk surga lewat pintu nafkah. Tapi nek niki tasih mboten mlebet mawon nggih. Nggih mek 8 pintune ya napa? Tapi insya Allah pun jenengan pados rahmati Allah. Sebab mlebet swarga niku mboten krana amale panjenengan. Senajan niki sabab mawon tapi masuk surganya itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lah sakniki sampun ngertos pintu-pintu swarga niku enten pinten, enten 8. Nah jenengan nggih mulai sing posone bolong-bolong jenengan qadha posone. Lajeng jenengan istighfar nyuwun sepuro nang pangeran dan mudah-mudahan Allah taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang ahli puasa. Lajeng nek sing salate si bolong-bolong gendang diqodhoi. Dibarengi dengan meminta ampunan kepada Allah Ta'ala. Memohon supaya salat-salatnya yang bolong-bolong itu dimaafkan dan kemudian salat qadhaannya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan dia termasuk ahli salat sehingga bisa masuk ke dalam pintu salat. Nek sampun mantun qadhaane nggih salat duha supaya saged mlebet ten duha. Nek sing medit-medit lah sakniki melai. Sampun sering nggih memberi makan niku nggih tidak harus dalam bentuk makanan masak, tidak harus. Ya kalau ada orang fuqara masakin di sekitarnya ya diberi uang untuk supaya mereka bisa membeli makanan, membeli sembako dan lain sebagainya. Lain mulai. Nah, sekarang sudah. Sebab ini ada pintu yang jangan sampai kita ini wafat kemudian tidak bisa masuk pintu ini semua. Mudah-mudahan nggih saged mlebet liwat sedaya pintu. Enten beberapa orang yang bisa masuk melalui semua pintu tadi. Disebutkan waqad yatafaddalullah subhanahu wa ta'ala ala ba'di ibadihi shadiqin al-badilina anfusahum fi subulil birri wa anwa'il khairi. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan atas sebagian hamba-hambanya yang sungguh-sungguh lagi mendermakan, mengerahkan segala daya kemampuan di dalam jalan-jalan kebaikan dan macam-macam kebajikan. Nah niki golongane tiyang sae. Semua hal pokoknya semua potensi kebaikan dia lakukan sungguh-sungguh. Contoh gampang mesem niku saya napa elek nggih ningali lek mesem dhewe nggih gak pati api. Nek ten tiyang niku mesem niku sae nggih. Nah niki termasuk sae nggih mesem nyopoan, salam, jenguk wong loro. Lah ngoten nggih. Lek wonten jenazah nggih ikut hadir jenazah sampai ke pemakaman. Kemudian walhasil semua perkara yang baik
dia kerjakan. Sungguh-sungguh kerahkan segala daya upaya, maka kalau begitu fayud'a min jami'il abwab. Nanti dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga lewat semua pintu. Mau lewat yang mana saja bisa. Wa dzalika ka Abi Bakrin alladzi qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hal yud'a ahad minha kullaha hal yud'a ahadun minha kulliha qala sallallahu alaihi wasallam na'am wa arju an takuna minhum. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu pernah suatu ketika menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duhai Rasulullah, apakah ada orang yang masuk ke dalam surga lewat semua pintu? Bukan hanya satu pintu saja aksesnya, akan tetapi seluruh pintu bisa dimasuki. Kata Rasulullah, ada yang bisa, dan aku berharap engkau wahai Abu Bakar menjadi termasuk mereka yang bisa masuk surga melalui ke-8 pintu tersebut. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu nanti termasuk termasuk orang yang bisa masuk ke dalam surga lewat pintu mana saja. Kemudian ada lagi. Ini yang gampang ini. Ini gampang. Pokoknya langgeng dawam. Jenengan mirengaken nggih. Lak pengin mlebet swarga liwat pintu sembarang. Nah, niki nggih jenengan mirengaken. Wa hadhil abwab tufta'u kulluha li ba'di arbabil a'mali fid dunya. Dan pintu-pintu ini seluruhnya dibuka untuk sebagian para pemilik amal-amal di dunia. Faman tawaddo'a wa asbaghal wudu, maka barang siapa wudu dan dia menyempurnakan wudunya, melakukan wudunya secara sempurna, sunnah-sunnahnya dia lakukan 3 kali, jangan sampai kurang dari 3 kali atau lebih dari 3 kali. Ngaten misale nggih mantun niku nggih di kosok-kosok ngeten niki, melakukan tasbih ngeten niki. Oh jelas nggih. Lajeng napa lek rambut nggih ngeten niki wajibe, tapi sing sunnah nggih sedaya ngaten niku. Nek misale melakukan ghurrah wa tahjil, wajah itu nggih jangan ngepres, tapi juga dikenakan lebih dari area wajib itu lebih luas. Tangan juga jangan cuma ngepres segini sampai segini, ya kalau bisa sampai sebahu. Kaki kalau bisa sampai mendekati lutut dan seterusnya. Pokoknya orang yang wudunya itu sempurna, tsumma qala, kemudian berdoa membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu abwabul jannah tsamaniyah, dibuka pintu surga yang jumlah 8 tadi untuknya. Yadkhulu min ayyiha syaa, dia bisa masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Nah, ini gampang ini. Gampang kan ini? Nah, jadi mulai sekarang kalau pingin masuk surga lewat pintu mana saja, wudunya diistiqomai secara sempurna, laksanakan sunnah-sunnahnya. Kemudian baca doa. Doanya nggih, nek cara lengkap kan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baru Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Ngoten dungane wudu lek lengkap. Jadi pertamanya doa ini. Barang siapa istiqomah baca itu, ini insyaallah pintu surga manapun terbuka untuknya. Lajeng enten malih mekaten. Wa fi riwayatin
Di dalam suatu riwayat, ini juga termasuk mudah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dikatakan, barang siapa membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullah wa ibnu amatih wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu wa annal jannata haq wa annan nara haq adkhalahu Allah min ayyi abwabil jannah thamaniya sya'ah. Barang siapa membaca tadi itu, maka oleh Allah akan dimasukkan ke dalam pintu surga kemana saja dia ingin masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut. Ini berupa bacaan. Nggih, niki Ramadan orang yang berpuasa itu doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakniki kula tuntun, mugi-mugi maos donga niki diterami dening Allah, nek diterami dening Allah jenengan saged senajan maos mek ping pisan niki tapi nek diterami dening Allah jenengan saged mlebet swarga melewati pintu mana saja. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Nggih, kula tuntun nggih. Estu jenengan estu dalam hati nyuwun ten Gusti Allah pingin mlebet swarga lewat pintu mana saja. Mumpung poso, dungane wong poso niku diijabahi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullah wa ibnu amatih wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu wa anna al jannata haqqun wa anna an-nara haqqun. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa ila hadratir rasul. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tinggal dua lagi golongan yang masuk ke dalam surga lewat pintu mana saja yang diinginkan. Nek sing niki mboten saged jenengan tiru. Ini memang sudah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Man mata lahu thalatha minal walad dunal bulugh. Orang yang anaknya meninggal sebelum balik, jumlah 3. Punya 3 anak, belum balik, meninggal. Dengan catatan dia ridho ya. Kalau enggak ada rencang pengajar ten pesantren ilmu Al-Quran. Pun tiang ini ku hafal Quran, lajeng menikah, anaknya, istrinya ini hamil, kembar 3. Lahir 3-3-nya wafat. Langsung angsal niki. Dados tiang ini sampun hafal Al-Quran, istrinya juga hafal Al-Quran, Masya Allah. Tasik 6 menikah, kemudian lahiran ternyata kembar 3 anaknya semua meninggal. Nggih langsung asal niki. Barang siapa anaknya 3 orang belum balik meninggal, maka tatalaqahu auladuhu min abwabil jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Maka anaknya ini akan menemui dia dari 8 pintu surga tersebut, lalu dia bisa masuk ke dalam surga lewat pintu mana saja.
Nah, jadi rencang kula niku wau nggih angsal niki. Mangke nek misale sedo nggih enak niku. Enak. Mila kula niki pun enggak ada ancer-ancer. Oh iki kena dijaluki tulung nih. Punya orang dalam pun ketinggal. Enggak ada syafaat niki insyaallah. Nah, soalnya min ahli jannah insyaallah. Nah, kula nggih kula cedheki mawon njaluk syafaat ya lek misale. Lah sebab niki jelas niki putrane 3 nembe lahir sedo 3-3ne angsal niki. Lajeng sing terakhir bapak-bapak ndak iso niru niki amalane ibu-ibu. Amalane ibu-ibu. Wong wedok niku gampang mlebu swargane. Bu, jenengan tasik mirengaken nggih. Alhamdulillah. Niki Bu nggih, terakhir niki. Mantun niki kula tutup. Niki khususon damel panjenengan. Wal mar'atu idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannah syi'ti. Perempuan jika dia sholat 5 waktu, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, artinya ya dia orang yang menjaga kehormatannya, tidak melakukan zina, jelas nggih? Dan taat kepada suaminya. Sholat 5 waktu, senajan boten sholat sunnah jenengan, mek sholat 5 waktu ditambahi poso Ramadan, senajan boten poso sunnah. Sholat 5 waktu, poso Ramadan, menjaga kehormatan, tidak melakukan zina, dan taat kepada suami. Pun ngeten tok. Dikatakan kelak kepada dia, udkhuli min ayyi abwabil jannah syi'ti. Masuklah kamu wahai wanita melalui pintu surga mana saja yang kamu kehendaki. Ah niki. Senajan jenengan mboten napa malih nek poso sunnah lan salat sunnah, maca Quran, sholawat, majelis taklim, Masya Allah. Wong-wong wedok niku mboten usah ngoten-ngoten niku mek sekawan niki tok. Napa? Bu, eling Bu. Napa? Salat 5 waktu. Gampang to niki to? Nggih alhamdulillah. Lak nglampahi nggih. Nggih, lajeng poso Ramadan nggih. Lajeng menjaga kehormatan diri. Nah, sing terakhir napa niku wau? Patuh kepada suami, kan gampang ah. Insyaallah kok lemes. Pun dalah ten dunya niku jenengan manut to mawon. Dunya niki mboten dangu, Bu. Jenengan sabar. Senajan wis bapake lari-lari nggih modele ngoten niku wis. Wis kaya-kaya gak kena diapa-apakno wis. Wis gak apa-apa Bu, sing penting jenengan niki taat, jenengan niki mboten pados urip enak di dunia kok ya. Jenengan mantun niki, aduh di dunia niki mek pinten tahun sih, tapi mantun niku jenengan dados ahlul jannah. Mboten usah antri mlebet swarga niku, saged mlebet liwat pintu sing pundi mawon jenengan pingin mlebet liwat pintu poso saged, pintune wong salat duha saged, pintune wong sing sedekah saged lan sak piturute. Kula dongaaken mugi-mugi panjenengan sedaya saged nglampahi salat 5 waktu, saged nglampahi poso Ramadan sae, saged menjaga kehormatan diri, saged patuh terhadap suami, amin ya rabbal alamin. Pun niki mawon mugi-mugi sedaya dados ahlul jannah dengan barokahe majelis taklim poso, amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun nyuwun agunge pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.